Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita akan bahas lagi ya untuk koin-koin kripto dan token kripto memes coin. Langsung kita lihat untuk perkembangan hari ini ya. Untuk hari ini itu mengalami penurunan. Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan ini ya. Ini terjadi di tadi malam ya, sekitar jam 1, jam 2 ya. Oh ya, untuk penurunan hari ini terjadi karena di jaringan Ethereum alias Ethereum dibobol ya. Untuk di Bybit Ethereum dipindahkan sebanyak 1,4 miliar dolar ya totalnya itu ke dompet lain. Oke, alias dihack ya untuk Bybit. Oke, untuk Ethereum saat ini mengalami penurunan di 2,48%, kemudian Bitcoin mengalami penurunan di 1,83% ya. Jadi memang untuk Ethereum mengalami penurunan, bahkan untuk ditambah lagi Bitcoin juga. Bitcoin turun 1%, maka Ethereum akan turun di 2 sampai dengan 3 kalinya. Oke, kita lihat aja untuk dari Ethereum ya. Saat ini mengalami penurunan di 2,51% ya. Jadi untuk penurunan ini itu saat di tadi malam ya, sekitar kurang lebih jam 10 ternyata ya, di jam 10, dan mengalami penurunan paling dalam itu di jam 4.35 atau tadi subuh ya. Oke, untuk di harga 2620, dan saat ini sudah mulai bangkit lagi ya di 2680-an. Oke, untuk beritanya dilansir dari Arkham ya infonya. Itu 1,4 miliar dolar dalam bentuk ETH dan arus keluar ST ETH dari Bybit. Dana tersebut telah mulai dipindahkan ke alamat baru tempat dana tersebut dijual. Sejauh ini 200 juta ST ETH telah dijual ya. Kalau info dari ETH-nya belum tahu ya. Untuk infonya sudah dijual atau belum. Jadi ST ETH ini sudah mulai terjual. Oke, kemudian untuk dari Arkham juga ya. Jadi peretas Bybit saat ini memegang 1,37 miliar dan 200 jutanya itu sudah terjual ya. Dan telah menggunakan 53 dompet sejauh ini. Jadi dari Arkham kalian itu juga bisa untuk men-tracking semua untuk pergerakan ya, pergerakan dari eh, dana mengalir ya, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini memang ini untuk peretasnya itu menggunakan 53 wallet lebih, sepertinya ya, lebih dari 53 wallet. Jadi digunakan untuk meretas ya, menampung dana yang diretas oleh hacker ini ya dari Bybit. Ada beberapa orang ya mencocokologi ya, kemungkinan besar untuk yang melakukan peretasan Bybit telah terungkap. Dan ini adalah orang yang sama ya, yaitu Park Jin Hyuk ya, mungkin berada di baliknya ya, mungkin ada di baliknya. Ini adalah kisah di balik pencurian kripto terbesar yang pernah ada. Jadi memang Park Jin Hyuk ini ya sudah pernah juga meretas ya. Jadi beberapa waktu lalu ini juga sudah meretas yang juga sudah terkenal ya, yaitu grup Lazarus yang pernah menciptakan WannaCry juga. Oke, untuk Park Jin Hyuk, jadi di sini ya banyak berspekulasi, banyak orang yang berspekulasi bahwa Park Jin Hyo adalah seorang hacker yang dituduh AS yang menciptakan WannaCry, meretas Sony Pictures dan mencuri dari Bank Sentral Bangladesh. Dia juga terkait dengan Kosun Expo Joint Venture ya, kelompok peretas yang terkait dengan grup Lazarus. Oke, untuk dari Lazarus ini memang beberapa waktu lalu itu sangat terkenal ya, heboh karena memang meretas banyak dan menciptakan WannaCry juga. Oke, kita lihat lagi untuk dari Bybit ya, info langsung dari Bybit official ya di sini. Bybit mendeteksi aktivitas tidak sah yang melibatkan salah satu dompet dingin Ethereum. Insiden tersebut terjadi saat dompet dingin multisig kami melakukan transfer ke dompet hangat kami. Sayangnya transaksi ini dimanipulasi melalui serangan canggih yang menutupi antarmuka penandatanganan. Tim keamanan kami bersama para pakar dan mitra forensik blockchain terkemuka tengah aktif menyelidiki insiden tersebut. Kami ingin meyakinkan pengguna dan mitra kami bahwa semua dompet dingin Bybit lainnya tetap sepenuhnya aman. Bahkan ini dari CEO-nya langsung ya, juga men-tweet nih dalam saat insiden tersebut ya, 30 menit, kurang lebih 30 menit setelah kejadian, mungkin setelah dia diberitahu. Jadi dompet dingin multisig ETH di Bybit baru saja melakukan transfer ke dompet hangat kami sekitar 1 jam yang lalu. Tampaknya transaksi ini telah dimas ya, dimanipulasi. Semua penandatanganan melihat UID mas menunjukkan alamat yang benar dan URL-nya berasal dari @safe. Namun, pesan penandatanganan tersebut mengubah logika kontrak pintar dompet dingin Ethereum.
Hal ini mengakibatkan peretasan mengambil alih dompet dingin Ethereum tertentu yang kami tanda tangani dan mentransfer semua Ethereum ke dompet dingin ke alamat yang tidak teridentifikasi. Oke, dalam waktu 10 jam ya, itu sudah terjadi penarikan besar-besaran ya, yaitu sekitar 350.000 permintaan penarikan, dan Bybit menyelesaikan, dan kurang lebih di 12 jam itu langsung terselesaikan. Dalam 10 jam itu ada 350.000 penarikan. Jadi semuanya orang lagi melakukan penarikan karena takut ya, takut hilang 100% dana mereka dari Bybit, karena padahal untuk dari Bensau sudah meyakinkan bahwa semuanya aman, penyimpanan 1:1 ya. Jadi kalau mungkin ada yang ke hack ya, kalian tetap aman, ini dana kalian nggak akan berkurang satupun katanya ya. Dan tapi ya, kadung panik ya, sudah kadung panik, dan tentunya untuk 350.000 permintaan penarikan ini sudah terjadi, dan mungkin mereka memindahkan ke dompet lain atau ke exchange lain yang lebih kredibel, lebih aman. Nah, memang peretasan ini ya menjadikan sebuah exchange pembelajaran agar lebih ini ya, lebih terkoreksi, lebih aman lagi nantinya. Dan tentunya untuk semuanya ini sudah selesai ya, penarikannya sudah diproses dalam 12 jam, dan Benzo ini juga meyakinkan bahwa semuanya aman ya, nggak ada yang berkurang satupun. Jadi kalau kalian melakukan penarikan, tetap dana yang kalian tarik itu akan sesuai yang kalian tarik, seperti itu, dan tidak ada yang namanya penangguhan penarikan dalam sistemnya. Oke, untuk dari Ethereum memang mengalami penurunan sampai saat ini ya, dan mulai bangkit lagi, meskipun sedang diselidiki ya untuk larinya kemana. Tapi Ethereum sempat terguncang, jadi semua yang berada di dalam jaringan Ethereum atau yang menggunakan jaringan Ethereum itu juga mulai terguncang. Termasuk dari PP ya, PP juga mengalami penurunan nih. Lihat, untuk semuanya mengalami penurunan karena ada beberapa yang di jaringan Ethereum ya, tentunya ditambah lagi PP ini mengalami penurunan. Oke, untuk PP sempat naik ya saat saya bikin video tadi malam. Itu yang sudah saya upload ya untuk ini. Itu dia naik di 40 di belakang koma ya, 10.00 dengan 40 di belakang koma. Saat ini turun lagi ya, saat video itu diupload itu di harga 10.00 ya dengan 40 di belakang koma, dan ternyata langsung turun nih untuk di jam 11-an itu menjadi 94 sekian-sekian dengan 40 di belakang koma, dan saat ini untuk yang penurunan paling dalam itu di 9087. Sekarang sudah mulai naik lagi. Semoga untuk saat ini ya, untuk PP dan Ethereum kembali naik, karena PP ini menggunakan di jaringan Ethereum ya. Untuk kontrak pintarnya nih dia di jaringan Ethereum. Oke, untuk kalian yang lagi pegang PP pasti langsung kaget tuh. Kok turun ya? Gitu ya. Untuk kalian yang menggunakan PP pasti kaget ya untuk yang terjadi saat ini, dan sudah saya posting juga ya. Untuk tadi malam langsung saya posting bahwa Bybit mengalami peretasan atau kena hack ini. Bybit kena hack 1,4 miliar dalam Ethereum, dan arus keluar STETH dari Bybit ke dompet yang tidak diketahui. Sumber dari Arkham. Nah, itulah pentingnya kenapa kalian harus dior ya, kalian cari info ya. Kenapa nih untuk kok Ethereum turun ya? Itu karena memang terjadi peretasan di Bybit dan penarikan besar-besaran ya di Bybit. Penarikan besar-besaran untuk semua user penggunanya Bybit itu melakukan penarikan, dan ya dalam 10 jam itu langsung terjadi penarikan 350.000 permintaan penarikan, atau sekitar 2.100 permintaan penarikan masih diproses tadi malam, dan dalam 12 jam itu sudah selesai. 12 jam dari peretasan terburuk dalam sejarah Bybit ya. Semua penarikan telah diproses. Nah, aman. Dan kata CEO-nya memang aman, Benzo aman ya, dana kalian nggak akan berkurang satupun, dan tidak ada yang namanya penangguhan penarikan. Untuk CZ juga tadi malam juga sudah menanggapi dari tweetnya dari Benzo ya. Jadi untuk dari GZ ya membalas bahwa
Memang situasi ini tidak mudah untuk dihadapi, mungkin disarankan untuk menghentikan semua penarikan, tapi Benzo ini tidak melakukan penangguhan penarikan. Untuk sementara waktu sebagai tindakan penjagaan keamanan standar akan memberikan bantuan apapun jika diperlukan. Jadi bisa juga menawarkan bantuan. Ini juga ini dari Binance ya. Hey Binance ya. Hey Binance, we are when you need. Kami di sini jika kamu perlu. Nah, memang luar biasa untuk dari Binance, timnya Binance ya. Ini solidaritasnya tinggi sama pemilik exchange. Oke, tetap Dior gunakan mendingin apapun pilihan kalian, kalian harus tetap Dior, analisa sendiri dan kalian bisa komen di kolom komentar nih. Mau direviewkan token apa, memes coin apa, dan jangan lupa untuk share ke teman kalian jika video kali ini menarik dan bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa untuk like, dan jika video kali ini kurang menarik untuk kalian, kalian juga bisa unlike. Terima kasih dan bye bye.